Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Walida Isyatul Aulia dengan NIM 251031022, kelas SI 25A. Pada kesempatan ini, saya akan menjawab 7 pertanyaan ujian akhir semester mata kuliah kewarganegaraan. Adapun pertanyaan pertama, apa pandangan saya terkait demokrasi dan sebutkan 4 tahapan demokrasi di Indonesia? Menurut saya, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Dalam demokrasi, masyarakat memiliki hak untuk memilih pemimpin, menyampaikan pendapat, serta ikut berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perkembangan demokrasi di Indonesia terbagi menjadi 4 tahap. Yang pertama, demokrasi parlementer pada tahun 1945 sampai 1959. Yang kedua, demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1965. Dan yang ketiga, demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru tahun 1966 sampai 1998. Dan yang terakhir dan keempat, demokrasi reformasi yang berlangsung sejak tahun 1998 sampai sekarang. Nah, keempat tahap tersebut menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia terus berkembang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Sekarang pertanyaan kedua, yang berisi sebutkan 3 tujuan hukum dan 5 pilar penegak hukum di Indonesia. Hukum memiliki peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Terdapat 3 tujuan utama hukum, yaitu menciptakan keadilan, memberikan kepastian hukum, dan menciptakan ketertiban serta kemanfaatan bagi masyarakat. Sedangkan 5 pilar penegak hukum di Indonesia adalah kepolisian, kejaksaan, hakim atau lembaga peradilan, pengacara, dan lembaga permasyarakatan. Nah, kelima unsur tersebut memiliki tugas yang berbeda-beda tetapi saling melengkapi dalam mewujudkan penegakan hukum yang adil dan efektif. Sekarang pertanyaan ketiga, yaitu apa yang dimaksud dengan wawasan Nusantara dan sebutkan 4 fungsinya. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya sebagai satu kesatuan wilayah, bangsa, dan negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Wawasan Nusantara memiliki 4 fungsi utama. Yang pertama, sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan nasional. Dan yang keempat, terwujudnya ketahanan nasional. Nah, konsep ini sangat penting karena Indonesia memiliki keberagaman suku, budaya, bahasa, dan agama yang harus tetap bersatu dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekarang pertanyaan keempat, yaitu sebutkan dan jelaskan batas-batas laut menurut UNCLOS PBB. UNCLOS atau United Nations Convention on the Law of the Sea merupakan konvensi hukum laut internasional yang mengatur hak dan kewajiban negara terhadap wilayah lautnya. Menurut UNCLOS, terdapat beberapa zona laut. Yang pertama, laut teritorial, yaitu wilayah laut sejauh 12 mil laut dari garis pantai. Kedua, zona tambahan, yaitu wilayah hingga 24 mil laut yang digunakan untuk pengawasan tertentu. Yang ketiga, zona ekonomi eksklusif, yaitu wilayah sejauh 200 mil laut yang memberikan hak kepada negara untuk mengelola sumber daya alam. Dan yang keempat, landasan kontinen, yaitu dasar laut yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan eksplorasi sumber daya alam. Sebagai negara kepulauan, Indonesia sangat berkepentingan dalam pengaturan wilayah laut ini demi menjaga kedaulatan dan memanfaatkan sumber daya laut secara optimal. Sekarang pertanyaan kelima, yaitu sebutkan tujuan dan bentuk-bentuk kerjasama internasional. Kerjasama internasional merupakan hubungan yang dilakukan antar negara untuk mencapai tujuan bersama. Tujuan kerjasama internasional antara lain meningkatkan kesejahteraan,
menjaga perdamaian dunia, mempererat hubungan antar negara, dan membantu menyelesaikan berbagai masalah global. Bentuk kerjasama internasional terdiri atas kerjasama bilateral, yaitu kerjasama antar dua negara. Kerjasama regional yaitu kerjasama dalam satu kawasan seperti ASEAN, dan kerjasama multilateral yaitu kerjasama yang melibatkan banyak negara seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Melalui kerjasama internasional ini, setiap negara dapat saling membantu untuk mencapai kemajuan bersama. Nah, sekarang pertanyaan ke-6, yaitu apa yang dimaksud ketahanan nasional dan 3 asasnya. Nah, ketahanan nasional ini adalah kondisi yang menunjukkan kemampuan suatu bangsa dalam menghadapi berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang dapat mempengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara. Terdapat 3 asas ketahanan nasional. Yang pertama, asas kesejahteraan dan keamanan. Yang kedua, asas komprehensif integral, yaitu menyeluruh dan terpadu. Dan yang ketiga, asas kekeluargaan, yang menekankan pentingnya persatuan dan gotong royong. Nah, dengan adanya ketahanan nasional yang kuat, Indonesia dapat menjaga stabilitas nasional dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Selanjutnya itu pertanyaan ke-7, yang berisi apa arti bela negara dan sebutkan 5 nilai bela negara. Nah, bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dilandasi rasa cinta tanah air serta kesediaan untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Nah, 5 dasar nilai bela negara yaitu cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia kepada Pancasila, rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta memiliki kemampuan awal bela negara. Nilai-nilai tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dengan belajar sungguh-sungguh, menaati aturan, menjaga persatuan, dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Demikian jawaban saya atas 7 pertanyaan ujian akhir semester mata kuliah kewarganegaraan. Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa demokrasi, hukum, wawasan Nusantara, kerjasama internasional, ketahanan nasional, dan bela negara merupakan unsur penting dalam menjaga keutuhan dan kemajuan bangsa Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.